Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Barusan kami tadi melihat, program Q&A yang ada di Metro TV ya. Nah, di sana ternyata ada sesuatu yang menarik yang disampaikan oleh salah satu YouTuber anak muda, cerdas, cantik, dan berasal dari Aceh. Nah, beliau ini, bertanya kepada mantan Capres 2024 yaitu Anies Baswedan tentang sesuatu hal yang, sepertinya sayang untuk kita lewatkan. Nah, bagaimana pertanyaan dan bagaimana jawabannya? Mari kita simak videonya berikut ini. Kalau saya tadi mendengar cerita Pak Anies tentang unconditional trust dari Mutiara dan dari Ibu Ferry, maka Sherly melihat sebetulnya karena tidak ada perbedaan antara sosok Pak Anies Baswedan ketika di rumah dan di luar. Setidaknya itu yang Sherly dapat dari kedua wanita tadi. Terus mungkin Sherly jarang menyampaikan ini di sesi lain, tapi mungkin ini adalah waktu yang baik juga Mbak Ayu, Sherly izin, bahwa kalau ada orang yang berpotensi untuk membenci Pak Anies, Pak, maka boleh jadi Sherly adalah salah satunya. Karena Pak Anies ini pernah jadi rektor di Universitas Paramadina yang saat itu Sherly ingat sekali meminta rekomendasi Bapak untuk melanjutkan pendidikan. Bapak mengokekan, dan selang beberapa tahun, 1,5 tahun lebih sedikit, semua syarat sudah dikumpulkan dan Bapak sudah jadi menteri saat itu. Ketika semua syarat sudah cukup, saya minta ke Bapak dan Bapak menolak itu, Pak. Alasannya adalah khawatir itu akan jadi tindakan yang tidak integritas terhadap posisi Bapak. Awalnya saya sangat kecewa. Itu kan ucapan Pak Anies sendiri, Pak. Sampai akhirnya waktu berlalu, saya mendapat ini bukan hanya kekecewaan ini bukan hanya terjadi pada 1-2 orang, melainkan bahkan pada orang-orang terdekat Bapak. Karena Bapak sulit sekali diajak cawe-cawe, Bapak sulit sekali diajak bagi-bagi kekuasaan, dan akhirnya saya sampai pada titik ternyata politik itu bisa bermoral ya. Dan pertanyaan saya adalah, ketika justru orang terdekat kita itu punya potensi untuk menjadi pembenci kita, bagaimana sosok Pak Anies Baswedan ini memaintain kesalahpahaman, kebencian, atau hal-hal yang berpotensi justru untuk menusuk Bapak dari belakang. Karena boleh jadi ke depan setelah proses ini akan ada amanah baru, akan ada tanggung jawab baru, atau kegiatan-kegiatan sosial baru yang justru jauh lebih besar untuk Bapak. Bagaimana Bapak memaintain itu? Tepuk tangan dulu buat Sherly. Ya, makasih. Jadi ketika kita memegang kewenangan, maka kita harus memastikan bahwa kewenangan ini digunakan dengan benar. Ketika saya menuliskan sebuah statement rekomendasi, saya belum punya jabatan, itu adalah saya sebagai pribadi. Ketika saya memegang jabatan, maka yang menulis itu adalah jabatannya. Dan itulah yang kemudian saya jaga, supaya proses integritas itu muncul. Tapi memang ketika keputusan-keputusan itu dibuat, sering membuat orang merasa, lah buat apa punya kekuasaan kalau nggak dirasakan manfaat oleh lingkar-lingkar terdekat. Saya bilang kewenangan itu harus dirasakan oleh semua dan harus ada usaha menjaganya. Memang itu kemudian sering menimbulkan perasaan tidak nyaman, sering menimbulkan perasaan karena kebiasaan kita kalau sudah dapat kewenangan, ya kewenangan itu dipakai dengan bukan sewenang-wenang, tapi ya dengan bebas gitu. Saya ingin menjaga itu. Nah, saya percaya, Sherly, apabila ini dikerjakan dengan konsisten, maka mereka-mereka yang merasakan mungkin ketidakpuasan, mudah-mudahan Tuhan berikan hati yang lembut untuk bisa memahami. Karena bukan tidak mau secara pribadi, tapi ingin menjaga marwah institusi yang sedang dipegang. Saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi, karena seperti Sherly ini Sherly ini adalah seorang anak dari Aceh yang mendapatkan beasiswa di Paramadina untuk kuliah selama 4 tahun dengan full scholarship dan highly selected. Jadi sedikit sekali yang bisa dapat beasiswa ini sampai tuntas, dan selesai itu dia menjadi anak muda yang
berpengaruh di generasinya. Saya termasuk yang sangat bangga, dan saya lebih bangga lagi. Kenapa? Karena dia mendapatkan itu semua tanpa ada tanda tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tapi dapat itu semua karena dia sebagai pribadi. Saya mencintainya sebagai anak muda Indonesia, dan saya percaya bahwa dia akan bisa take off terbang walaupun tidak harus pakai sayap dari tangan Menteri Pendidikan. Ya, itulah video yang cukup menyentuh ya. Bisa dikatakan ini adalah percakapan dari murid kepada gurunya atau rektornya setelah beberapa tahun berselang. Nah, di sini Sherly Anavita Rahmi ini mengeluarkan unek-uneknya ya di sini ya, di mana dia sempat meminta rekomendasi dari Anies Baswedan yang pada saat itu menjabat rektor untuk menindaklanjuti pendidikannya. Dan hal ini diokekan dengan syarat Sherly ini memberikan semua apa yang diperlukan agar bisa menempuh hal tersebut. Nah, ternyata setelah 1,5 tahun Sherly mencari atau mendapatkan semua yang dibutuhkan agar bisa melanjutkan, nah ternyata pada saat itu Anies Baswedan sudah menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Nah, hal ini nalarnya gitu loh ya, kalau biasanya seharusnya dari rektor ke Menteri Pendidikan ya seharusnya lebih mudah lah gitu ya. Bukan hanya Sherly yang masuk, siapapun bisa, termasuk anak-anaknya atau mungkin ponakannya atau siapapun. Karena memang Menteri Pendidikan ini yang memegang kuasa dalam hal pendidikan dari sekolah, dari SD sampai dengan di jenjang ke universitas. Tapi ternyata yang terjadi tidak demikian. Karena pada saat Sherly sudah memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan, ternyata justru Anies Baswedan yang berubah jabatan dari seorang rektor ke Menteri Pendidikan tidak menandatangani itu. Karena memang khawatir itu akan ada penyelewengan integritas di situ. Atau yang bisa kita sebut atau yang lebih dikenal dengan namanya kolusi atau nepotisme. Nah, jadi percakapan ini atau video ini bisa menjadi bukti untuk kita semua, terutama teman-teman yang menjadi atau simpatisan Anies atau anak Abah, bahwa memang junjungan kita semua yaitu Anies Baswedan ini bisa memegang amanah andaikan nanti dipercaya sebagai seorang pemimpin, baik itu pemimpin di daerah atau di negara sekalipun atau sebagai presiden. Karena kita tidak tahu bagaimana nasibnya Anies Baswedan ini kelak. Tetapi dari video ini kita bisa memegang bahwa Anies kemungkinan besar bila memang nanti dia akan menjadi seorang presiden, maka yang namanya pelanggaran nepotisme itu bisa diminimalisir. Diminimalisir setidak-tidaknya bukan dia melaksanakan nanti. Tapi kalau memang dia bisa mengatur semua bawahannya nanti, itu bisa dikatakan ya Indonesia bisa lepaslah dari nepotisme bila memang berpegangan dari video ini ya. Ya itulah video kali ini. Kalau memang ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya, ada unek-unek atau apapun silakan tuliskan di kolom komentar, bisa saling berbicara satu sama lain, bisa saling menyanggah atau menyetujui ya. Nah, bila memang kami ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.